Kita hanya dipertemukan saja, bukan untuk disatukan Tuhan. Tak ada yang salah di antara kita, hanya waktu saja yang belum tepat. Izinkan ku untuk berhenti sampai di sini. Berat rasa ini harus meninggalkanmu. Kamu masih tetap bisa melihatku. Tegur sapa seperti kita pertama bertemu. Karena ku tahu apa yang mereka katakan, kamu masih belum berarti untukku. Mungkin ada merpati yang berarti untukmu. Biarkanlah anganku terbang terbawa angin. Mungkin ada merpati yang berarti untukmu. Biarkanlah anganku terbang terbawa angin. Iya, Bung Cepi Sultoni. Bung Cepi naon nama teh? Bener? Cepi naon? Cepi Sultoni. Cepi Sultoni. Mas Cepi, terima kasih sudah mau menyempatkan diri untuk datang ke Langgam Pustaka jauh-jauh. Di mana, Mas? Di Ciawi. Anjing, jauh. Jauh aslina. Seberapa jam? Sajam lebih lah. Tadi kan aya ngabuburit. Iya, benar. Di Junjung sajam. Aslina. Nuhun pisan, Mas. Bersama siapa ke sini? Berdua. Cukup berdua jawabannya? Ya, berdua saja. Oke. Lagu yang tadi, Mas, katanya baru rilis? Iya, baru rilis kemarin hari tanggal berapa ya? Sekarang bulan April. Sebelum April? Maret berarti. Maret akhir. 25 Maret ya. 25 Maret. Selamat, Mas, sudah rilis. Bisa didengarkan di mana, Mas, sama kawan-kawan yang lain? Hanya di YouTube. Hanya di YouTube. YouTube Mas Cepi apa? TJEPI. Nah, kawan-kawan bisa langsung nonton di YouTube Mas Cepi. Boleh. Mas Cepi, sehat ya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Ya, begitulah. Godaan tarik pisan. Asli ning. Berat. Jero. Teu kaup ningali kan ada namanya HP, gabut HP. Nah, TikTok teh kan lain mana SMS segala rupa. Yang tidak kita mau justru semakin munculnya di layar beranda kita. Tapi justru kalau aku pribadi bukan lapar dan haus. Naon itu? Yang udud. Segala lain Mas Cepi unggul ya tuh. Saya barudak mulai diakur gitu. Jana para laki-laki mah hayangna eta nya. Beres minum langsung ngerokok, Mas. Oke, Mas. Mau basa-basi lagi atau langsung to the point, Mas? Bebas. Karena biasanya kita diberi penawaran seperti itu kalau di Langgam. Boleh. Mau basa-basi dulu atau mau langsung to the point?
Kalau seperti yang dikatakan perempuan itu terserah. Aduh. Kamar jalan ya terserah. Ini kan bingungnya. Makan apa? Terserah. Saat terakhir kali perempuan minta makan teh kan lelaki langsung diturunkan dari surga. Jadi kalau mereka jawab terserah, itu memang sudah kudrat mereka, Mas. Karena terakhir kali mereka langsung membuat laki-laki turunkan dari surga. Gitu. Nah, kita cukup basa-basi nanya. Kalau emang diturunkan, itu kan dari surganya. Kalau misalkan ayeuna diturunkan dari motor awalnya ya, walaupun gitu aja Mas. Ditinggalkan. Mas Epi, ya kegiatan apa nih sekarang kesibukan? Sekarang kesibukan nih karena kan sibuk dengan dunia mahasiswa. Jadi, kamu masih mahasiswanya? Masih. Sama, Beton juga masih. Santai. Ini tim yang sangat luar biasa, bukan nama. Lanjut Mas, gimana? Itu kesibukan dikarenakannya sibuk dengan dunia mahasiswa, jadi PPL sekarang mah. Sibuk ngisi kuliah subuh. Aslina itu Asli ning. Di mana? Di kampus. Di kampus. Ngalagu kuliah subuhna. Hoyong nama. Gitu ya, bari nyanyi tapi ngisi kuliah subuhna tidak terlepas dengan dunia musik sih sebetulnya. Konsep PLP-nya kan berubahnya namanya. Jadi berapa? Kan dulu mas saya pas tahun 2019 3 bulan teh full mas di sekolah, setiap hari ke sekolah, administrasi sekolah di gawean. Aya enak mah. Kalau sekarang mah lebih ke dalam satu minggu itu ada dalam 1 kali, kalau enggak 3 kali. Masuk ke kelas. Ya. Ngajar. Seperti itu. Jurusan apa sih mas itu? Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Anjir. Bahasa Arab berarti? Komunikasi penyiaran. Komunikasi penyiaran. Kalau dulu ya di pendidikan bahasa Arab. Pindah. Dari pendidikan bahasa Arab di Cipasung. Pindah ke Suralaya, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Oh, jadi tinggal tahun dulu gitu enggak? 6 bulan lah. Oh, 6 bulan 1 semester ya? Ya, 1 semester. Nih Mas, saya kan kenal Mas Cepi itu belum 1 tahun ya? Belum. Pas ya. Di mana ya? Lupa lagi ya? Di kegiatan bedah lirik. Oh bedah iya, pertama pisan. Di Panumbangan ya? Panumbangan. Itu tuh bedah lirik. Bedah lirik Mas Cepi. Lagu apa ya? Lagu Hanya ya, Prasangka. Banyak kan Mas liriknya? Iya. Ya salah satu hanya terus ketemu sama Mas Cepi, ketemu sama teman-teman yang lain dari Suryalaya-nya. Dari Ciawi juga banyak. Ternyata saya juga kan baru pertama tuh main ke situ. Asik ternyata lingkaran-lingkaran diskusinya membahas karya, bahas lirik. Tapi sekarang masih ada Mas? Jarang sih karena dikarenakan dengan sibuk masing-masing. Tapi sekarang Dadanguan mah lagi ngerintis lagi. Mulai lagi ya. Dulu tuh ada cerita yang menarik. Ibu-ibu gering nu ngalewat. Kan dulu tuh di ruangan gitu nya. Si ibu-ibu teh nanya, "Itu acara naon?" Lo bawa buku diamparkeun kieu. Asal baru diamparkeun. Nah, tapi asik sih Mas kalau menurut saya hal-hal acara-acara kayak gitu tuh. Emang itu teh waktu bedah lirik teh cerita sedikitnya. Emang greget gitunya dalam literasi itu di Ciawi kurang pisan. Makanya diadakanlah bedah lirik karena hayang we gitunya, hayang bedah lirik teh apal kunaon. Terus asa cocok oke ngundang langgam untuk lapak buku gitu. Ternyata emang antusiasnya meskipun yang datang alhamdulillah ada yang datang. Lebih 20 orang kan dulu. Ya. Ada hal positif lah setelah acara itu. Dan mereka pada nagih ingin acara seperti itu lagi. Tapi kan sempat terlaksana kan setelah acara itu sempat ada lagi. Ada lagi bedah lirik tapi di beda tempat. Berarti Ciawi kabupaten ya masuknya, Kabupaten Tasik. Mas Cepi itu fokusnya berarti bermusik Mas. Bermusik. Nyanyi dalam dunia nada. Sampai sekarang sudah katanya sudah beberapa album Mas. Sekarang lagi menuju album 2. Album 2, album 3? Album 2. Kalau misalkan album 1 udah nih. Nah, album 2 ini lagi digarap, lagi maksudnya nyicil lah. Kalau album pertama itu langsung 8 lagu. Kalau misalkan album sekarang nyicil satu. Terus ada bahan untuk nanti launching album 3. Bismillah. Udah ada? Udah, bahan mantap. Saya juga sebenarnya punya bakat bermusik, bakat terpendam Mas. Cuman setelah dipikir-pikir lebih baik dipendam saja, benar itu. Kenapa harus dipendam? Ya lebih baik dipendam bakat saya itu mah, karena kalau diperdengarkan kacau. Tapi jangan sih nanti job orang murahan. Mengambil hak orang ya.
Mas, mau nanya. Boleh. Berarti lirik bikin tulisan sendiri kan? Ya. Tulisan sendiri lirik. Dari kapan suka nulis? Langsung nulis lirik atau nulis apa dulu gitu sebenarnya? Kalau dalam dunia kepenulisan itu dari dulu dari SMP. Dari SMP. Boleh ceritakan nggak Mas Kuma? Itu sempat ada apa ya? Ada senior. Dia itu sama penulis. Dari situ teh kayak boleh nih cerita orang ditulis gitunya daripada ayeuna. Kan lamun curhat ya curhat ka babaturan. Lainnya kalau ditanggapi dan diberi solusi tapi kakak disengsirikeun, kalau diledek dan lain sebagainya. Disengsirikeun atau malik curhat, kalau ngadu nasib. Gitu ngadu nasib. Ya udahlah daripada seperti itu aja kan tidak ada jalan lurus nanya. Udahlah mending ditulis. Nah dari situ pertama teh puisi. Pertama puisi. Nah terus puisi. Nah terus ngarambah pengen nih buat novel atau buat cerpen. Nulis, aya piano di rumah udah tersedia. Ada piano, cobalah dinyanyikan. Boleh juga gitunya. Nah terus dari situ kalau mulai fokus di nada mah tulisan dinyanyikan itu setelah jeda dari Cipasung. Oh, jangan lebih fokusnya mah karena nganggur genep bulan daripada nganggur ya udah mending coba sih awalnya mah lah kok enak gitunya lah kok oke gitu. Dari situlah mulai sampai berarti sekarang. nulis dulu terus alasan pindah dari bahasa Arab Cipasung kunaon panjang bukan inti nama bisa jadi sajam ya oke. Inti nama sesam gitu asa asup gitu ya. Yang orang pribadi jeung jelema jiga kieu mah gitu nya. Karena bahasa Arab itu terlalu Islameun nya, terlalu Islam pisan. Terlihat begitu religius merenya. Tah gitu. Benar gitunya. Dan emang kegiatannya ge nyata udah jadi kewajiban sih nya jadi isu-isu ke kuliah. Kuliah teh tetes Arab gundul. Kan bari pesantrennya bari mondok. Ya. Oh dulu itu bari mondok. Bari mondok di asrama Subhanallah. Di asrama Nugraha. Nah terus pas ngaji teh kan ngalogat kitabnya Arab gundul wae. Betul gitu. Jadi kayak kerma dunia orang aya di dunia kepenulisan bisa sihnya bisa ayeuna mikirna bisa ieu baheula teh diteruskeun gitu nya. Jadi dari kepenulisan itu jadi bahasa Arab kan bisa. Tapi nya meureunnan Allah teh udah mentakdirkan seperti ini ya udahlah. Jeung teu salah oge kan kuliah di bahasa Arab gitu nya. Salut saya Mas. Soalnya lamun ngaji Quran berarti kaharti kumaranehna mah. Arti-artina nya. Kuno kaharti mah. Lamun ngajina sare mah. Ya pokona mah kaharti. Ngalogat ge saya aya we gini. Aya keneh kitabnya masih ada kitabnya di rumah. Jadi ngalogat jadi batur ngalogat teh curek-curek gitunya. Aku tulisan di handapna. Saya ge pernah ngalaman gitu. Yang teu kaharti mau dicureukan geus tulisan handapna. Kan aya space lowong tah. Dina Arab gundul nya, da kitab gundul. Tulisan jadi nerelang lawan maca teh padahal mah aya latenan gitu. Balik lagi Mas ke album ke-1 ada berapa lagu? 8. Ada 8 lagu. Dari 8 lirik itu adakah salah satu lirik yang paling Mas Cepi ingat sampai sekarang mengapa lirik itu bisa lahir gitu Mas? Boleh kan nanya aja? Boleh. Nah, ayat tuh Mas. Ada di lagunya Kaki Kecil. Kaki Kecil tentang apa? Kan itu lagunya tentang masa kecil, emang rindu masa kecil. Cuman ada satu lirik yang memang multitafsir, yaitu akankah semuanya kembali. Simpel tapi akankah semuanya kembali. Itu yang dibedah di Surya bukan? Ada nggak? Nggak ya? Eta yang lebih membekas sampai sekarang. Akankah semuanya kembali? Karena menurut saya pribadi akankah semuanya kembali itu emang suatu peristiwa yang sudah terjadi dan apakah terjadi di mua gitu. Oh jadi lebih ke bisa dikatakan lebih ke perenungan tuh Mas? Ya. Perenungan akan ketidakpastian hidupnya gitu. Ya. Bisa sampai ya eta hidup mau apapun itu bukan hidup nasib bukan segala. Benar. Dan aku pernah ngomong ya pernah nanya ke teman-teman tanya makna lagu tentang naon
akankah semuanya kembali tanya lirik-lirik itu saja. Cuman mereka memang berada di posisi tentang hal cinta, tentang kangen mantana gitunya, dan kangen kolotna, kangen indungna dan sebagainya. Ternyata dari kata ataupun kalimat akankah semuanya kembali itu suatu pertanyaan yang sangat dalam, Mas. Jero eta teh. Begitupun orang pribadi gitunya. Akankah semuanya kembali? Kieu nya enggak avokan kerah yang merenungnya ada orang teh butuh mediasi. Butuh mediasi dan kesendirian deh ini. Akankah semuanya kembali sama tapi tah kitunya gini. Dan itu pengalaman itu bisa lahir jadi sebuah lirik. Berapa lama prosesnya, Mas Cepi itu kalau nulis tuh biasanya menghabiskan waktu berapa lama sih untuk satu lirik? 1 minggu ada. 1 minggu. Yang paling lama Mas ada nggak? Paling lama 1 bulan. Lagu yang itu bukan? Kalau 1 bulan tuh yang lu bating, yang prasangka. Yang teman anu di bedahnya. Kan sempat ditanyain kan? Iya. Bukan yang mana sih? Mata dan mata luka, jiwa. Mata dan mata luka. Jiwa dan jiwa gila. Terus itu tuh kan jadi akhirnya pas acara itu kan jadi diskusi panjang tuh. Yang lirik itu kan banyak yang bahas ke mata lukanya, yang matanya, anjir seru dan itu dalam kepenulisan lagu itu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan itu paling lama, karena dari kepenulisan kalau saya bikin lirik itu paling 1 jam juga jadi. Terus kalau enggak paling revisi lagi itu mahal biasa. Kalau misalkan yang prasangka mah enggak ada revisi, jadi setelah kepenulisan 1 bulan, setelah merasakan hal ini hal itu, mediasi ini itu, udahlah daripada udah pengen garap lagu lagi. Berarti fix langsung tahu gitu. Jadi gak aneh sih sebetulnya kemarin pas waktu bedah lirik banyak pertanyaan ini. Ya dan itu menarik, itu jadi bahan obrolan yang luas kan untuk teman-teman. Penulis nama bodo amat. Bari ngerokok, bari dahar, bodo amat. Gitu dari Ciamis sih kayaknya itu yang lebih tarik malah dari teman-teman Ciamis kan, yang mempertanyakan itu. Seru. Nah, ngomongin tentang lirik Mas. Kalau saya kan osok oge setik nulis gitunya. Setik nulis. Yang Mas Cepi rasain kalau setiap beres nulis ya. Tapi jawaban saya mah saya tahan heulanya. Jawaban Mas Cepi heula. Setiap selesai nulis lirik tuh Mas. Aya perasaan anu tidak bisa terjelaskan tuh. Banyak. Tapi itu bisa dijelaskan. Jadi percuma iya pertanyaannya. Tapi kalau inti nama ada rasa puas, pasti. Ragu. Apalagi ya? Saya pokoknya apa? Ya, tidak bisa diterjelaskan teh apa? Ya, tapi sesuatu sensasi eta teh bikin kita teh selangkah jadi lebih hidup di. Ya, sepakat. Anjir, Ais cocok jadi musisi. Ulah. Ruangnya habis ya. CPG itu. Ohnya kan bahasa eta mau menerbitkan kumpulan lirik. Iya. Kenapa tuh kok sampai sekarang belum jelas kemana itu draft lirik? Karena ada sih bahan tulisannya masih ada, cuman memang sekarang sepertinya belum ada titik terang dia untuk menerbitkan. Ilhamnya ditarik lagi gitu. Ya. Kan dulu sempet tarik. Karena kemana sekarang sedang mencari hilal untuk Idul Fitri. Iya benar. Jadi hilalnya terfokus ke diutamakan hilalnya. Diutamakanlah Idul Fitri. Mas Cepi, punten Mas Hilal. Tapi benar dalam waktu dekat ada rencana untuk ada. Sepertinya 2 bulan ke depan. Aslina. Beresin dulu. Jadi kan kemarin pengen bikin 1 buku puisi dan plus lirik. Sekarang pun lagi garap lagi, jadi nanti nerbitnya dua buku langsung. Sekaligus ya. Di mana nerbitnya? Langgam dong. Aduh, penjilat sekali Anda. Di sini di Langgam. Jangan lupa teman-teman, kalau nerbitin buku di Langgam. Makasih. Jangan sampai buku-bukunya tidak penting seperti yang dipajang.
dipajangnya harus di etalase sini pokoknya. Ya, jangan yang di sana. Jangan di sana. Iya betul. Kalau di sana nanti ujung-ujungnya dijual nanti. Untuk dijual, kalau ini nggak dijual kalau ini. Khusus buat pajangan. Udah diplastikan kan ya? Iya tuh. Etalase. Mas Cepi. Ya. Aku mau nanya sesuatu yang lebih personal, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bener. Kayak iya. Nggak apa-apa. Tapi tenang, bukan ke arah situ. Ya. Selama perjalanan musik Mas Cepi nih, kan saya lihat updatean Mas Cepi, wah edan setiap hari jual di mana gitu kan. Bener ya Mas, setik-setik di kampus, setik-setik di mana. Tapi dalam masa itu pernah ada di titik malas bermusik tuh? Sempet. Jadi ada waktu di mana itu bulan apa ya? 2022 kemarin kayaknya. Ada masa di mana orang teh bosen kikian teh karena orang edanan kieu gitu nya, bikin lagu, bikin itu ieu. Malahan udah sampai sepertinya 16 lagu yang saya bikin. Sampai sekarang teh? Sampai sekarang ada 16 lagu, terus gak ada yang kemajuan gitu. Tas takna gara-gara di situ. Kemajuan teh anggapan Mas Cepi pribadi atau anggapan luar? Kalau anggapan luar kan pasti mandangnya produktif lah Mas. Saya pribadi sih. Pasti itu namanya perasaan pribadi. Kunaon gak yang membuat perasaan itu teh muncul gara-gara apa kira-kira? Gara-gara overthinking. Karepna jadi naon sih? Benar teh sih orang kikian. Iya. Itu suatu salah sih sebetulnya, meragukan takdir Tuhan gitu nya. Allah teh geus puguhnya ya mana teh bakal jiga kieu tapi orang teh akan mempertanyakan eta. Iya jalana misalnya bisa kalah tanya. Geus malah sudah jadi acuan gitu nya, sudah jadi ya Cepi teh bakal jadi kieu kena teh. Tapi orang teh tengah-tengah jalan itu bener teh nya orang teh bakal jadi naon. Geus lah mau musikan. Sampaikan ka mau ngehapus YouTube lagu. Pernah? Ente sempet aya niat gitu. Bikin ngehapus Spotify, ngehapus kegiatan-kegiatan di sosmed. Sempat itu Mas. Terus hal yang membuat akhirnya niatna balik deui. Aduh, eta curug tadi itu langsung. Itu. Jadi di henteu teh da. Ya cenah kamu teh geus nanya geus kagok ancrung. Aku mah lauk cenah. Bener gitu. Masing dina balong eta loba litakna misalnya. Kan litakna geus pasti karasa. Ya. Sempet pokoknya mah didinya stuck. Mau ngomong, hoream dahar. Pokoknya mah sagala. Males gaul gitu maksudnya. Pengen teh cicing we. Eta kejadian itu sesudah yang main kelangga malam-malam bukan Mas? Pas eta harita. Eta harita teuing. Sebelumnya berarti. Sebelumnya kan pernah cerita gini. Waktu main di sini ge da mood gamun sebetulnya. Pas selamatan langgam teh. Mood gamun karena naon sih. Iya pernah Mas Cepi ngomong ke saya nacet. Ieu teh panggung pertama orang deui sampai sabralila. Ya bener. Eta teh alasanna teh gara-gara eta. Ya. Kan dulu mah teu ngomong alasanna naon, kira sibuk atau naon. Karena eta geus mah manggung. Sempat sih dulu ada panggilan ke Majalengka, manggung di Majalengka cuman mau Jadi alasannya mah sakit jiwa dan raga dan sebagainya. Kehilangan semangat ya salah satu bentuk penyakit Mas. Aslinya. Dan gara-gara itu jadi bangkit lagi gitu. Dan tercurug deh. Kayak itu mal diliuk. Dua acir murang. Rokok. Tapi sampai sekarang perasaan itu udah nggak ada lagi. Udah yakin lagi. Tapi sebetulnya mah ada lagi. Dan itu deh sudah menjadi suatu hal biasa. Jadi aya nama jika ketika saya merasakan hal itu lagi, sok nah teuing tah kitu aya nama. Garwe kumangkem gitu nya. Tapi dari itu Mas, lingkungan orang tua sendiri kumaha? Mengamini jalan yang ditempuh oleh Mas Cepi sekarang ataukah sedikit ada? Sempet sih ya, saya nanya ke kedua orang tua. Mah, ya, abi kiki. Sok sing lancar.
Gitu unggul tapi regreg ya. Regreg. Tapi awal lama memang si ayah teh ngaulahkeun orang aya di dunia musik karena itu sesudah beliau hajinya. Tapi sebelum haji mah orang arek ngaji oge kan geus tong ngaji ngagitar we. Sempet aya gitu. Sebelum haji teh. Sebelum haji, tapi sesudah haji geus tong musikan sempet si alat-alat musik teh dalam satu ruangan disimpan didinya geus pokona tong aya di nu main musik. Sampai gitu pernah? Sampai gitu. Tapi meureunnan barudak kan ada 3 bersaudaranya. Di 3 bersaudara ini teh adik-adik orang resep karena musik. Jadi meureunnan tidak ada alat musik teh gitu we. Ya. Haroream itu iya, tapi ketika si alat-alat eta geus ditamrakkeun deui alhamdulillah sampai sekarang. Tadi kan cerita tuh di rumah ayahnya keyboardnya, piano, keyboard. Alat musik mah ada. Oh berarti orang tua iya suka pisan. Bahkan dulu beliau suka band-bandan sama teman-teman. Oh itu peninggalan orang tua kan pasti. Si drum lagi nya, drum zaman SMA manehanana si beliau bukannya si ayah. Sampai ayeuna masih kene terawat. Bahkan pernah dibawa ke kampus si drum etanya. Aya nu resep drum gitu, drummer bukannya drum. Iya drum zaman iraha cenahnya. Bahkan si ayeuna teh geus tarihiangan. Tapi masih enak. Masih. Cuman ya banyak yang nanya dijual mal cenah. Karena udah buhun merenya. Jadi meren dibutuhkan. Bahkan gitar-gitar aja masih terawat. Ayo tuh Mas kalau gitu mah adain lagi cara bedah lirik Cepi boleh. 2. Nanti ajak lagi langgam. Ajak lagi langgam. Serius ya mah. Udah mau kabatur atuh da. Sakit tuh asli nah. Ya langgam. Bener ya bener hayu iraha. Nanti tah. Nah ini nanti aku mau dibedah lirik lagu yang tadi. Pengen bedah lirik. Oh iya Mas, satu lagi. Kan membaca lirik-lirik Mas Cepi gitu, walaupun baru sedikit yang aku baca gitu, selebihnya didengarkan. Itu kan lebih tema-tema yang diangkat tuh lebih ke pencarian, jati diri, keraguan dan sebagainya. Tapi kan selama itu pasti juga mata Mas Cepi itu terbuka terhadap hal-hal yang terjadi di entah itu sosial atau politik dan sebagainya misalnya. Ayat tuh Mas, lirik-lirik yang sudah ditulis terkait dengan tema-tema itu. Itu suatu tantangan sih. Bahkan aku nulis lirik lagu yang tadi sempat ragu karena lagu-lagu sebelumnya itu tentang kehidupan perjalanan betul. Terus bikin judulnya Tamu Bandara. Jadi banyak sih teman-teman yang jadi ketika dengar lagu ini rilis jadi beda gitu ya. Kayak cenah tiraha jadi kieu cenah gitu. Jadi kan orang-orang taunya Cepi bikin lagu tentang kehidupan. Bahkan kemarin di lagu Hanya, di lagu Kembali Kasih, Terima Kasih itu lebih ke bersyukur kan karena masuk ke album Pulang. Terus datanglah lagu ini jadi ayah space merenya anu berbeda dengan Cepi sebelumnya. Anjir. Karena memang dari ada transisi lah dari album pertama yang Takdir Semesta itu lebih ke akustik. Album kedua itu ada tambahan instrumen. Jadi kan ada warna baru. Sementara sekarang insya Allah di album ketiga itu lebih kayak bukan vintage sih. Kayak paling teduh tuh apa sih genrenya? Tak kayak gitu. Saya udah buta Mas. Dan saya lagi buta tentang materi musik tentang dan sebagainya, tapi lah misalkan geus nyekel gitar, geus nyekel piano geus hayu. Si iya berarti. Si Alma pemain biola. Pas ngobrol di dia gitu sama jawabannya. Saya buta, tapi lamun di bere naon teh biola dalam waktu 5 menit atau berapa menit gitunya. Dia bisa langsung apa ya? Seolah-olah berubah dari mawenya. Tah ya etana euy. Saya teh asa geus jika teh geus jeung nyawa teh. Geus ngahijinya. Belahan hati. Berarti gitar teh belahan hati atau dia belahan hati itu? Ya. Dia. Itu pandangan. Oke. Ada lagi nih Mas. Apa? Selama bermusik. Berapa tahun berarti udah bermusik teh? Dari 2019 akhir berarti sekarang jalan 4 tahun ya.
selama 4 tahun itu di titik sekarang ini Mas Cepi itu dengan banyak karya, dengan perform di mana-mana itu, ada nggak satu perasaan yang pada akhirnya iya jalan aing teh bener? Ada. Momennya iraha Mas? Momennya waktu manggung di gedung dakwah Islam bareng Maiyah. Yang itu. Karena itu pertama kali juga bawain lagu Hanya dan kakarakeun manggung bawakeun lagu Hanya cerik harita teh. Padahal sebelumnya udah sering. Ya, sering manggung, cuman belum rilis ya lagu eta teh. Tapi biasa aja. Tapi ketika di acara Maiyah, entah kenapa hanya Allah yang bisa, terus teman-teman juga langsung nyaut kan, hanya Allah yang bisa, inti nama zikir lah ya, zikrullah bukan hanya mengingat Allah. Jadi dia teh Gusti teh Masnya lamun sok ikut kumpulan Maiyah saya teh sok reueus hate eta aslinya sok asa hampang gitu tah hirup teh. Kamu geus beres bere arudud teh. Nyeungeut udud juga benih. Nikmat gitu ya. Suka teh saya hungkul nu ngerasa gitu. Walaupun teu sesering Mas Cepi gitu, saya mah hanya beberapa kali. Saya ge tidak sering sih. Tapi sanggeusna anjing asa rampang. Baik di ke kosan atau ka imam mah berat di wae gitu. Aya auranya. Eta belum sempat saya gitu ngobrol-ngobrol si Milan dan rekan-rekan yang lain, tapi suatu saat pasti ngobrol juga eta sih di sini. Jadi memang waktu setelah rilis album pertama sempat orang teh ngerasa sombong. Gara-gara orang mau album ya. Anjing bener. Orang di musik mana di musik boga naon tah jaga gitu. Sombong astagfirullahaladzim. Sombong terus asa pangurang na we keur mah dicawi wah deui kitu nya nu nyeun album. Gitu nya. Sama 2 album gitu nya. Sombong sempat posisi ngora gitu nya. Posisi ngora. Pokoknya mah setelah sombong eta sempet ya ima langsung real merenya ti Allah. Job 4 bulan. Sama sekali geus rilis asa pira kue batur mangundang. 4 bulan ieu mah setelah rilis 4 bulan teh. Anu biasanya teman-teman yang komunitas yang lain teh nanyakeun wae kan pasti. Nya. Setelah eta 4 bulan tah diem dan album ge teu apal we, teu apal kudu kumaha, teu apal kudu dilantunkeun di mana. Dan akhirnya di situ pokona mah nah sih manggung. Sadarlah ternyata mediasi dan lain sebagainya, cicing pokoknya ngalamun pokoknya gitu. Akhirnya lah sadar sombong gitunya. Karena dulu ada pernahnya ada perkataan ke teman-teman yang sama-sama di dunia kepenulisan lagu. Mana apa sempat nanya, kumaha sih cenah bikin lagu, kumaha sih cara kepenulisan bikin lirik. Orang sampaikan kaki ngomongna. Geus lah cenah geus lah cuk urang teh nya, mana mah tong soal erek jadi musisi cuk. Sampaikan kayak gitu. Dan setelah setelah mediasi sadar langsung manteng hampura teh bisi urang baheula selang tidinya langsung ria maunya ya tahajud lah nya. Tahajud minta hampura gitu nya, tobat dan sebagainya. Isukna ejo langsung di Bandung. Ton ke tahajudna disensor ame riana teu kayaknya bener ya? Bener. Tayat gitu. Langsung aya job. Langsung isukna. Setelah kegiatan ibadah eta, siangna macet itu teh malam Jumat berarti. Malam Jumat barokah teh geuning. Sabtuna we Bandung. OTW langsung. Eta meureun bukti penyadaran diri yang mungkin beberapa kali secara tidak sadar kita lewati hal-hal semacam itu ya Masnya. Asa adigung aslina. Jadi orang apal Islam teh, apal Tuhan teh nya, apal Allah teh bukan dari masjid, bukan dari kiai, tapi dengan karya orang sorangan. Jadi Allah teh mere kabisa ka urang, mere karya ka urang, sok tah gitu maneh teh rek dipake naon? Apakah rek dipake ibadah kah? Apakah rek dipake sombong kah? Tapi da naon kudu disombongkeun gitu. Aya kutipan menarik terkait hal eta Mas dari Mbah Tejo. Apa? Kita terlalu banyak mengunjungi kiai, paus, dan pendeta dan sebagainya, tapi kita lupa mengunjungi diri sendiri. Setan jero mah bos. Yang tinggal pakai topinya sih guys Tejo. Kacamata.
Bullied. Tapi Mas bener eta. Orang kan sering khawatir ku keayaan di luar diri orang gitu nya. Padahal mah jalan satu-satunya teh balik ke diri sorangan. Bahkan dari Sujiwo teh juga pernah bilang seperti ini. Hina ke Allah teh bukan menginjak-injak Al-Qur'an ataupun menghina Nabi Muhammad, tapi mengkhawatirkan besok mau makan apa, besok harus seperti apa, besok bagaimana ta eta meuleuh hina. Ngahinakeun Gusti Allah. Udah hal-hal yang terdekat dengan kita, bahkan tidak kita percaya itu adalah ada di kendali Tuhan. Nah, setelah bersyukur etanya, ayalah album Pulang. Yang diawali dengan lagu Terima Kasih judulnya teh. Berarti ada album kedua. Album kedua. Lanjut. Setelah album kedua itu banyak problematika terkait rasa. Pokoknya mah berat ya. Karena di album Pulang teh lebih kayak bersyukur geningnya kurang hayang teh. Jadi orang teh baliknya ke mana sih, pulangnya ke mana? Pulangnya ke mana? Apakah mau diam di kegelapan atau mau menuju terang gitu. Habis gelap terbitlah terang. Anak Kartini dinya. Wow. Duh, Mas luar biasa Selang nih setelah dari urusan musik. Kita pindah dulu sejenak. Boleh. Kita ngobrol yang lain dulu. Mas mengikuti berita itu enggak yang Piala Dunia batal? Pipa. Ini dia. Hayang nyanyiin lagu tentang pembatalan. Anjing bener. Judulnya batal. Lomba perspektif nanya. Mau batal puasa mau batal naon lah. Pokoknya bebas. Tapi bener Mas, saya yang nguping tanggapan pribadi Mas Cepi terkait pembatalan Piala Dunia itu Mas. Cuk Mas Cepi sorangan, apakah penolakan terhadap Israel, timnas Israel main di Indonesia adalah suatu bentuk keteguhan bangsa Indonesia dalam memegang ideologi ataukah hanya kepentingan beberapa pihak? Anjing aing Metro TV. Kalau sama tetang di mata Agus. Kalau menurut aku pribadi masih namanya ada sebetulnya can maca lebihnya. Cuman dari pandangan Cepi mah sangat disayangkan dan memang ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan. Karena lamun misalkan ya, itu tidak hanya dalam dunia olahraga sih sebetulnya. Kalau misalkan ada di dunia kesenian misalkan ada dari luar negeri datang ke sini terus dibatalkan, memang itu sangat ulah menyesakannya dengan alasan apapun gitu. Meskipun sekarang gitunya ada tanggapan bahwa tidak mau ada Israel datang ke sini tuh anjing pokoknya. Sensor. Saya mah berpegangnya hanya satu sih Mas sebenarnya, bahwa dunia olahraga yang dalam hal ini sepak bola gitu, tujuan utamanya teh bukan sekedar menang kalah teh gini, para petinggi PSSI mah. Tapi untuk persaudaraan. Walaupun pandangan politik negara kita berbeda gitu dengan Israel misalnya. Tapi di dalam olahraga, di dalam persaudaraan kita tetap gitu. Tetap menjalin anjing bisa salah ngomong aing kumaha. Dan bahkan maranehna ge datang ka dieu ngan saukuna main bola. Barudak lemet deui nya. Main bola. Deui main bola. Naon sih gitu. Kudu dimasalahkeun. Tapi kalau misalkan emang ada naonnya, ada kasienan terjadinya bom Bali nya, soalnya kan sempat ada ancaman-ancaman gitulah. Ancaman seperti itu. Sieun ada bom Bali, terus kan karena Israel selalu nyerang Palestina. Kan bisa ya ayeuna Israel datang ka dieu sok ku urang gitu obrolan gitu dakwahan sok sia ke Palestina tong bisa gitu nya. Karena dari seluruh dunia itu Indonesia muslimnya kan paling banyak. Ya, jadi kan setidaknya melihatlah Israel teh, oh ternyata muslim teh kieu. Oh ternyata dari Islam teh kieu. Sok obrolan gitu. Gitu. Atau ada cara yang lebih elegan Mas. Apa tah? Misalnya timnas kita kebenaran papangi jeung timnas Israel di babak naon misalnya penyisihan. Stadion benderana ulah bendera merah putih. Palestina. Benderana bendera Palestina. Nah itu. Ya. Terus nyanyi pembelaan terhadap
Palestina anjing keung eta. Aslina. Pemain Israel ge mung bijil sih kana tidak. Muringkak, bos tuh. Ya, asli tuh muringkak ya Mas. Aslina. Mung bijil tina locker room ge. Kusababnya solidaritas eta tetap kita sampaikan walaupun dalam ajang olahraga gitu ta. Kan lamun posisinya kaos ayeuna mah ningali itu status pemain U20 na. Anjing. Sedih memang. Aya nu geus teu sakola 3 tahun jeung timnas unggul yang Piala Dunia unggul 2 bulan dibatal. Perjuangan. Tapi dah memang solidaritas dari sepak bola gitunya, olahraga khususnya sepak bola itu seluruh dunia ge pasti ngaokekeun gitunya dalam sepak bola mah, karena waktu kejadian Kanjuruhan ge kan di stadion stadion pas kejadian Kanjuruhan di stadion luar negeri. Oh, di Argentina. Kan itu sempat save dukungan, bentuk dukungan gitunya. Bentuk duka cita lah. Bentuk duka cita Kanjuruhan. Benar. Tapi sih itulah terkait pipa mah, karena pipa itu sebetulnya kan sempat 2 kali ya terjadi dibatalkan. Sekarang informasi terbarunya 2 kali pembatalan, yang pertama di Indonesia dan di Peru. Indonesia mas 2 kali mas. Oh iya. 2021 kan. Oh benar. Kudu nama biddingnya 2019. 2001 pelaksanaannya tapi gara-gara Covid ditunda. Gagal ta angkatan eta teh. Masuk ke angkatan ayeuna 2023. Gagal deui wae. Gantinya ada pipa teh jika awewe meunya. Kudu diganti ngaranna pipa. Anjing jokna akur eta tina Twitter anjing. Teureun seri jol apip cenah. Aya mesti. Tapi yang paling ditakutkan mah satu sanksi. Ada kan timnas keur hanit-hanit nanya, keur lumayan lah tracknya naik gitu tah. Disanksi geus masuk ke dalam masa kegelapan dewa ya. Bayangkan Mas lamun di dunia musik itu misalnya Mas Cepek melakukan apa? Mesti ngerti. Hampir sama aja nanti perasaannya dengan pemain-pemain timnas. Benar. Pasti bakal sama. Itu kan nu ditakutkan mah justru mereka jadi kehilangan semangat untuk sepak bola deui. Pasti eta mah. Ya, eureun lah mending jadi PNS misalnya atau jadi polisi. Terus nembak gas air mata misalnya. Bentuk balas dendam. Ya, kan bisa gitu, bisa. Berpotensi. Ya soalnya dari melihat bukan hanya timnas ini, supporter Indonesia kan rarese gini ya. Ada bahkan bakal terjadi hal yang tidak sebetulnya. Kemarin ini saya deh Mas. PSS Sleman lawan PSIS Semarang. Gelutnya itu mah asli gelut, parut-parut. Belum puasa deh. Walaupun geus buka gitu maghrib. Tapi kan kacau. Gitu pipa mah ada bukan mah. Ngeri ya. Bisa urang ngobrol musik deui we. Tah gitu ya. Tapi mana ngobrol musik malah gitu. Ada sosok yang paling dikagumi tuh Mas dalam dunia musik. Jadi panutan yang terdekat tuh. Ada siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri, Panji Sakti gitu ya. Panji Sakti. Kunaon kat Tuhan sendiri? Karena dulu aku bisa sampai ada di titik ini karena beliau. Karena Tuhan sendiri. Kalau tidak ada Tuhan sendiri, mungkin tulisan orang tidak maju. Terus musik orang bakal didiwae, bakal sendiri gitunya. Dan bahkan waktu itu ada Klub Senandika tuh program. Apa tuh? Klub Senandika jadi manusia-manusia yang suka nulis lagu. Itu ada dalam ruang lingkup itu. Dikumpulkan di situ gitu. Terus? Nah dari situ dikenalkanlah cara nulis lagu itu seperti ini, cara nyari nada itu seperti ini. Terus sharing. Habis itu kan diajak pertama kali seumur hidup gitunya, saya umur hidup waktu itu. Pertama kali manggung di Purwokerto. Diajak tuh sama teman-teman menjelma. Gitu. Itu pertama kali di luar kota. Ya. Tidak pernah manggung di Tasik, tidak pernah manggung di Ciawi. Ya meskipun dulu mah masih reguler lah, nyanyi-nyanyi lagu orang. Oh, membawakan lagu-lagu orang gitu. Tapi setelah manggung pertama kali di Purwokerto, dan dari situ tuh banyak yang ngundang, banyak yang nelpon. Banyak respon berarti. Ya. Berarti intens eta jeung Tuhan sendiri. Kalau beliau masih di Tasik, suka ketemu, suka ngobrol. Sekarang di mana berarti? Dia katanya di Bandung. Terakhir langgam bareng Tuhan sendiri di acara festival literasi sama Tuhan sendiri, Panji Sakti, Ica, Ica.
Pas Cepi mah datang, pas eta ka hiji-hijina acara gitu datangnya. Nah, ya. Ada namanya. Kunaon? Namanya. Padahal mah rangkaiannya kan 5 hari. Kunaon teu datang? Namanya. Ditagih ku saya. Apa lagi? Maaf guys. Aya di nu batal Mas Cepi. Live session. Tah eta kunaon deui? Aslina kamari teh jiga nanti sibuk dengan kegiatan Isra Mi'raj geuning nya. Kegiatan religius wae. Aslina ayeuna mah duka kunaon setelah adanya album Pulang teh eta jadi asa hirup teh. Allah gitu. Masya Allah. Nges selesai dengan urusan dunianya. Masih kan ya. Wah, ada nih, hirup lagi di dunia. Nah, itu sih dari panutan dari yang terdekat mah Tuhan sendiri. Kalau yang nasionalnya misalnya. Iwan Fals dong. OI. Itu dari dulu, dari umur 7 tahun. Langsung mendarah daging ya tau berarti. Kunaon? Bersapi gitu. Karena memang si ayah sih sok Iwan Fals aja. Jadi kebawakan listen balita teh. Itu sih Mas, apa namanya? Agak susah lagi kayaknya ya. Ada musisi sekaliber Iwan Fals. Atau ya ini bagi saya yang awam gitu ya. Entah dari sosoknya ataupun dari lirik-lirik lagunya gitu. Perjalanan sih. Perjalanannya. Lebih nyentuh ke Cepi mah. Naon Mas emang anu didapatkan dari perjalanan Iwan Fals? Manehna kan sempat nanya ngamen kayak tuh kadi hujan. Iya. Oh, saya baru tahu ngamen, sempat susah pokoknya mah. Terus suatu ketika manehna diajak rekaman, nah di situ mulai. Jadi aya nu ngajait lah. Hampir berapa tahun? 20 tahun itu. Kikituan apa? Sebelum populer. Ya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang dia tidak lupa dengan masa-masa eta pelajaran anu bisa diambilnya. Orang-orang besar yang terbukti kebesarannya gitu diakui oleh banyak orang. Memang kebanyakan gitunya, tidak pernah lupa jalan pulang. Judul album katilu saya judulnya can? Belum Anu kedua teh Pulang. Judulnya teh Pulang. Berapa lagu di album kedua? Album kedua baru 6. Berpotensi nambah di berarti? Nambah sampai 12 kayaknya. Wih, geus aya berarti. Ada bahan mah. Dan album ketiga ya ada bahan mah. Saya tuh percaya kalau orang-orang yang selalu produktif menulis itu perjalanan hidupnya selalu padat Mas. Ya. Berarti perjalanan Mas Cepi padat sekali dengan luka-liku rasa sih. Ada rasa ragu, rasa haru, rasa cemburu, rasa cemburu kamu kali itu? Emosi cemburu dalam semua hal. Kan termasuk kali itu? Ya. Woi. Ya. Nanti saya undang khusus sih itu ngobrol di dia. Ngobrolin Mas Cepi. Gak gibah. Kan sempet dikontak sama Mas Agus. Ngobrolnya apa Mas? Nah, aku tanya kan. Ngobrol lah yang belum orang lain tahu. Naon itu dah, Bos. Yang belum orang lain tahu tentang Mas Cepi. Iya dah. Oh, itu kenapa Mas? Bisa diceritain? Ini telah herpes, telah terjangkit penyakit herpes. Jejak cinta itu mah dicium juringnya. Cinta juring biasanya. Itu teh itu ya mirip cacar gitu maksudnya. Kalau yang bengap kan. Awalnya teh panas dari dalam tubuh kan, ya, terus keluar gitu. Terus pusingnya itu sebelah. Bodrek wah hayonya bodrek, tapi tetep pusing. Setelah itu ada 3 jerawat di ditanya. Kecil. Beruntusan cing itu. Pakai sabun muka. Isukna tuh. Kudu mah ulah di sabun muka justru Mas eta teh. Colek. Untuk dikeum dari rinso aja. Kieu. Aduh. Mas. Sok minum heula tuh. Gitu. Mantap. Pencapaian selanjutnya. Setelah ayo menjilat ya. Pencapaian selanjutnya. Aduh. Pencapaian apa nih? Capaian dunia musik Mas Cepi. Capaian selanjutnya yang ingin segera direalisasikan. Selain album katilunya. Showcase. Kumaha Mas bentuk showcase itu? Lebih ke pengenalan dari album pertama seperti ini, bercerita terus adanya album pertama gimana, album kedua gimana. Karena dari harusnya mah
dari awal pertama rilis album pertama tuh harusnya udah showcase, jadi mereka teh tahu album Takdir Semesta tuh seperti ini. Itu ya sounding. Nah itu. Sounding. Tapi emang dari kemarin enggak? Kan ya banyak itu. Perform di dia Mas Cepi. Pasti sounding kan? Ya itu karena segala kesorangan mah kuat, tersanggup. Solo? Ya. Maksudnya mereka yakin showcase, cuman ya teman-temannya sibuk dengan masing-masing, jadi belum sempat untuk membantu. Teman-teman yang itu kan yang pas itu hadir, siapa tuh yang jadi Alpi? Bukan Mas, yang Jed. Siapa? Jed ya. Anu pakai anting. Jed. Teh jarang ketemu. Kalau asik tuh, saya belum sempat banyak ngobrol tuh sama dia tuh. Itu juga sama, ketemunya di Menjelma sama dari ruang Kaopik, sama ruang Tuan sendiri itu. Emang banyak lahirnya dari kumpulan-kumpulan Menjelma ya? Karena dia tuh ada yang dari Ciamis, ada yang dari Ciawi, ada yang dari Tasik, ada yang dari mana lagi ya? Banyak lah. Priangan Timur itu. Ya, Priangan Timur. Nah, sih Mas, asiknya di Menjelma anu pasti tidak ingin terlewatkan sesuatu di Menjelma teh. Jadi kayak setiap hal apapun misalkan hari raya ya. Kamu mah kamu junior ya cinta gitu hari raya teh. Tulus ya, hati-hati di jalan. Ya gitu, terus ya gitarnya akhirnya bagian tanggal sabar cenah. Ya orang nyanyi lagu baheula armadaan. Jadi tidak ada kegengsian dalam hal genre dangdutan. Walaupun dengan dikatakan senior misalnya. Ya, meskipun Tuan sendiri lagunya seperti itu, tapi nyanyikan armada kan asik gitu teh, suatu hal aneh. Emang sih asik dah Kang Panji. Tuan sendiri, Kang Opiknya, Kang Opik. Saya tuh sok nyebut Kang Tuan sendiri wae. Kang Opik. Waktu dulu pernah sih nanya kenapa sih Tuan sendiri? Takut kumaha. Sempat ada yang itu juga tahu dari yang lainnya. Di-spill ulahnya lah. Pokoknya mah Taufik bla 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 bla. Senantiasa mengharap ridho ilahi pokoknya. Sendiri teh. Saya karek apal euy. Kayaknya satu saat kudu ngobrol idenya. Harus. Ditemani ku Bang Cepi. Ulah atuh. Saya suka era serangan mah. Kalau beliau itu sendiri kan, Tuan sendiri, jadi gak usah ditemenin. Kan ada pendampingnya si tetehnya sekarang mah. Ya udah halal lagi ya. Aduh. Selamat Mas Tuan sendiri. Sama Teh Ica. Karena udah rilis lagu Ikrar juga kan. Iya, betul. Mas, saya pertama ngadangu lagu eta anu Ikrar teh yang video klipnya sama John Castella di Cek Mupin. Ya. Tonton sana ieu, dengekeun sana ieu. Saya nonton. Anjing muringkak sawak-awak ieu. Tuh muringkak dia nih. Muringkak di wae nya. Ya naon ieu mah. Dia mah lain ku bahaseun ya mah naon. Itu eta tah non giroh lagu. Ya kan. Dan tuh anjing giroh. Wah, giroh eta mah. Wibawa lagu Ikrar tuh Mas. Nyawaannya tuh Mas. Nyawaannya. Sekaliber itu lagu Ikrar. Eta teh ciptaan Kang Opik sendiri. Sepertinya, tapi tidak terlepas dengan masukan dari Kang Panji sebetulnya. Iya benar. Kan aya duanya ieu nya, video klip natanya anu sareng John Castella satu, anu yang dia di danau satu. Setiap mendengarkan lagu itu walaupun sering gitu misalnya saban poe, tapi rasa bosen Ya asli. Beda jeung lagu Cepi. Gitu. Cepi teh geus. Aya eta nu tadi nanti hanya Mas. Eta Mas. Sama dalam kepenulisan ge aneh. Nah jual aya Allah segala. Dihapus tapi itu nu maha segala dihapus ge bisi urang dihapus ti dunia gitu. Saya jadi tambah percaya lah gitu bahwa kata-kata pada akhirnya memilih penulisnya sendiri Mas. Sepakatnya. Anjing. Lain urang anu milih teh. Asli. Kita sudah selesai tapi kata-kata yang datang ke kita sendiri. Bahkan orang dipertemukan dengan perempuan nu ayeuna jeung urang ya. Terus suatu bersyukur karena da Allah teh moal mere anu ku urang embung. Nya. Pasti nu ku urang dipikaharep. Betul. Kurang dibutuhkan. Karena dalam lirik Cepi yang judulnya Terima Kasih, memang terkadang apa yang kita terima tak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan.
Berarti orang teh sedang ada di posisi butuh yang Allah teh dibere. Meskipun eta cek Allah teh ulah, cek Al-Qur'an ulah, tapi nah sih kudu dikieukeun. Eta mah geus hak prerogatif Gusti nya. Tah eta. Kersaning Gusti we. Kersaning Gusti. Berarti seorang perempuan yang sekarang ada dalam hidupmu teh itu teh layaknya seperti kata-kata gitu. Ya. Datang tanpa diundang. Benar ya? Tapi dia memilih jalannya sendiri untuk sampai ke Mas Cepi. Anjing jadi serius kieu aing. Wah, geus. Eta intina. Terakhir Mas, yang ingin diucapkan untuk seluruh orang yang Mas Cepi kenal dan berkontribusi terhadap perjalanan Mas Cepi. Mungkin kalau dari kemarin mah gengsi tas sekalian ya orang jadikan tempat untuk Mas Cepi berkata-kata kepada mereka. Nanya. Arek terima kasih dah asa terima kasih unggul. Ya. Naon deui atuh. Intinya masih terima kasih masih selalu mendengarkan dan mengapresiasi karya-karya Cepi, teman-teman. Asa arek maot teh. Umi seru nyedan. Asa arek maot teh. Eta sih intinya mah terima kasih. Sudah selalu mengapresiasi karya-karya Cepi dan memang aslinya dalam hidup Cepi banyak orang yang datang pergi bahkan nuku orang percaya jadi manajer G pergi gitunya bahala. Dan tapi alhamdulillah aya mah aya orang baru, dan ketika ada orang baru pun teu aneh sebetulnya, tapi itu adalah suatu bentuk syukur orang gitunya. Oh orang teh dipertemu masih keneh aya gitunya, masih keneh aya meski ayeuna urang ditinggalkeun tapi aya keneh nu datang, suatu Allah teh nyakeun ka urang eta. Terima kasih. Termasuk Mas Cepi untuk saya untuk Mas Cepi meureun ya. Datang kan gitu, kan teu disangka-sangka tadina. Kur pas ka Suryalaya ge ngalapak buku cenah. Hayu gas berangkat. Kan aku ngontak ge ka Amufid kan. Amufid. Lah saha cinta ieu? Heeh mata gede Agus. Aduh. Terus iya ya jalan teh ngilung-ngariung. Tapi asik. Dan walaupun belum kenal 1 tahun tapi perkenalan kita sudah kayak yang 6 bulan. Jam sore ya. Jam 1 palingan. Itu Mas Cepi. Terima kasih. Oh ya, aku belum mengucapkan terima kasih untuk Langgam. Karena menurutku meskipun Cepi tidak sering main ke sini, tapi apresiasi dari Langgam itu sangat luar biasa dan masih membekas sampai saat ini. Naon Mas membekas? Kontribusi bos. Sekarang aku diundang ke sini. Oh iya benar. Ngobrol di sini dan ya main ke sini. Ya. Karena itu bentuk utamanya silaturahmi ya. Jadi panjang ya. Terima kasih Langgam. Aduh menjilat anjir. Deketan. Tapi belum sahih kalau belum pernah menginap di Langgam. Ih, dulu pernah. Iraha? Pernahnya? Pernah waktu Langgam yang di. Oh, kita nginap. Berarti nggak sahih. Karena orang-orang yang main ke Langgam kalau belum menginap di Langgam belum sahih kelanggaman. Karena si Srewas juga teh belum sahih kalau belum nerbitin di Langgam. Moal eta mah ke ditukang eta mah. Setelah acara ini juga nanya. Setelah acara ini ditetag dulu ya di chatan ku kami. Yang gimana yang? Duonya ya deh hiji anjir aduh can pernah teh. Miluan kelas nulis tilu kali aja. 3 kali aja. Mas Agus, saya miluan kelas nulis puisi, siap. Asupkeun grup teratang anjing sibuk di lemah ya can. Kelas cerpen. Isin teratang dewa anjing sibuk pisan jadi jelema ieu. Isin eta mah isin. Tapi jarak sih tidak dipungkiri bagi teman-teman yang jauh gitu Mas. Banyak pisan sebenarnya teman-teman anu minat ikut kelas nulis teh. Tapi berhubung sekarang masih offline, nah maka dari itu mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan ada kelas nulis online. Jadi teman-teman tinggal beli paket videonya. Terus bisa langsung mengikuti materinya. Bukan seperti meeting itu. Bukan. Tapi paket video, paket materi. Tuh teman-teman kalau misalkan nanti ada yang suka nulis, ikut aja ya. Iya. Karena kan dulu pernah beberapa orang yang teman-teman Mas Cepi yang ditawarin justru ikut, Mas Cepinya malah tidak. Oh iya, waktu Mas siapa sih itu teh? Ya beberapa orang Mas ikutan. Sampai sekarang masih akrab, masih jalin komunikasi. Tah eta meureun nya naon teh bentuk manfaat dari silaturahmi teh.
Walaupun tidak secara langsung Mas Cepina, teman-teman Mas Cepi. Masuk terus. Masuk. Iya. Terakhir Mas. Boleh. Terakhir di wae. Ulah ungkapan terima kasih. Ulahnya mau ada baru aja. Hese-nya. Hese diucapkan. Maksudnya terakhir eta bedah lirik. Kudu ditentukeun iraha terus kontek langgam. Di dianya. Gas Mas. Mending di dia. Bari live season lanjut bedah lirik. Anjir, lanjut terbitin buku. Paket komplit. Oke teman-teman, tepuk tangan untuk Mas Cepi Sultoni. Cepi Sultoni, Cepi. Semoga segala iktikan baik dan rencana yang baik dari Mas Cepi itu diridhoi oleh Gusti Allah. Amin ya Allah. Amin. Dan semoga perempuan yang sekarang mendampingi Mas Cepi akan terus mendampingi sampai kapan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Itu. Tarik kita amin. Amin tariknya. Paling serius kalau kata Sal Priadi. Aduh, amin paling serius di seluruh dunia. Ya. Jangan lupa terus puasa, Mas. Mas Agus jangan lupa. Siap. Lancar godinnya. Amin. Jangan lupa main lagi ke Langgam Pustaka, Mas. Pasti. Dan mudah-mudahan kita segera dipertemukan lagi di tempat yang lain. Amin ya Allah. Itu aja kawan-kawan obrolan saya dengan Cepi Sultoni, sang musisi muda dari Tasikmalaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.